Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kurang dari 5 tahun, Kementerian Perdagangan bongkar pasang menteri sampai 3 kali. Yang terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bagaimana seorang Zulkifli Hasan menyelesaikan beragam persoalan pangan, terutama minyak goreng? Apakah kursi Mendak ini sebagai buah kesetiaan, buah loyalitas PAN terhadap Presiden Jokowi? Kita akan langsung tanya, sudah bersama saya hari ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Selamat sore Pak Zulkifli. Sore, Nak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan menjadi Mendak baru. Gimana Pak rasanya jadi Mendak baru? Ya tidak mudah ya. Saya kan nggak pernah cita-cita jadi Menteri Perdagangan. Tidak pernah berpikir dan tidak tahu gitu. Jadi nggak pernah persiapkan diri. Tapi dengan background yang saya punya, saya sudah nekuni retail, distribusi sebelum masuk politik ya. Pernah menteri, pernah ketua MPR. Saya kira dengan pengalaman itu saya meyakini persoalan-persoalan yang tidak mudah diselesaikan, saya bisa selesaikan. Kayaknya berat banget, lebih enak jadi pimpinan MPR daripada jadi Menteri Perdagangan kayaknya. Kalau ya MPR kan tinggal sosialisasi 4 pilar. Iya. Nah, iya, Nggak ada persoalan pokok yang harus diselesaikan ya. Jadi lebih enak mana nih Pak kayaknya? Tentu yang paling manusia itu yang dicari yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak itu yang cari. Nah di sini kayaknya itu. Lebih banyak manfaatnya ya. Ya apalagi sekarang kan kita ini kan dapat rezeki ya. Windfall harga bagus, tapi kok jadi bencana gitu ya. Tentu itu satu tantangan sendiri bagi saya, harus secepat-cepatnya kita selesaikan. Sebelum masuk ke dalam persoalan intinya soal minyak goreng, saya harus tanya prosesnya dulu. Jadi awalnya kami dengar sebetulnya Pak Zulkifli Hasan ini bukan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, tapi jadi menteri di pos yang lain. Tapi sampai detik-detik akhir wartawan baru tahu, baru dapat info ternyata Pak Zulkifli ini jadi Menteri Perdagangan. Kenapa kemudian di detik akhir ini posnya PAN bisa berubah Pak? Saya enggak tahu, kan soal reshuffle itu udah setahunan kan. Kami nggak mikir lagi. Saya dulu ngajukan Mas Tris. Ya katanya dulu ada perhubungan, UMKM gitu. Itu setahun yang lalu kan. Terakhir-terakhir katanya ATR BPN. Nggak ada berita lagi. Sampai saya mau dipanggil hari malam Rebo ya, Selasa malam kan. Nah Selasa malam itu kita sudah rapat di rumah dinas. Katanya PAN mau dikasih ATR. Jadi kita sudah rapat tuh. Wah nanti kalau ATR begini, sudah belajar tuh, sudah. Oh nanti kalau HGU yang habis, kita akan 40% tuh rakyat, gitu ya. Sudah itu kita meneruskan kebijakan sertifikat untuk lahan-lahan masyarakat yang banyak itu, gitu ya. Tapi intinya pada waktu itu yang kita rapatkan, yang besar-besar harus memberikan bagian kepada masyarakat yang 30-40% itu. Sudah situ, udah. Ternyata gitu. berubah pada saat dipanggil. Saya dipanggil malamnya. Malamnya masih 2. Masih 2, ya ada 2 pos yang akan reshuffle, yaitu ATR dan perdagangan gitu. Jadi ya masih begitu. Nah besoknya saya diundang juga, tapi undangannya itu kan pertemuan dengan ketua-ketua umum jam 12. Saya tanya sama ajudan saya, undangannya mana? Karena wartawan kan tanya, Pak apakah ada undangan pelantikan? Nah anak tuh yang WA saya kan, ada undangan pelantikan, saya bilang nggak ada. Kita udah ngomong selamat loh Pak, Bapak nggak jawab kan? Ya nggak ada undangannya, saya tanya ada undangannya nggak ada. Maka saya jam 8 saya masih di GBK lari. Saya selesai jam 10:30. Saya siap-siap kata ajudan, Pak kan jam 12, kan ini cuma undangan kumpul-kumpul. Ntar dulu lah. Jadi saya jam 12:20 baru berangkat, telat 5 menit saya. Ketum-ketum parpol yang lain udah ada? Udah semua, sudah di situ gitu, saya baru datang gitu. Datang, salaman di situ, ya. Saya duduk depannya Pak Bang Surya Paloh, saya duduk.
Terus 10 menit presiden datang, langsung presiden tanya, Pak Zul, kok kelihatannya tegang gitu? Ya belum dilantik Pak, Tapi kapan waktu dilantik itu itu juga belum tahu. Waktu itu udah tahu dong kalau posnya itu Kementerian Perdagangan Pak. Sudah Oke. siang itu sudah. Siang itu sudah. Sudah makan siang itu ya, sudah. Tapi kan belum tahu dilantik kan? Dia bilang kok, ya belum tahu Pak, ini belum dilantik ya tegang Pak. Jadi sempat merasakan ketegangan ya? Iya kira-kira pada waktu itu ya. Suasananya juga memang tegang lah semua. Oh pada saat makan dengan ketum parpol koalisi itu suasana tegang Pak? Ya itu yang bunyi sendok makan aja. Nah ini kan posisi Menteri Perdagangan ini kan sebelumnya diasosiasikan milik posnya PKB ya Pak. Kemudian beberapa waktu sebelum Bapak dilantik kami juga dengar informasi bahwa ada satu kader Nasdem yang sampai 4 kali dipanggil diajak diskusi soal minyak goreng oleh Presiden. Sekarang relasinya Bapak dengan PKB dan Nasdem ini seperti apa? Setelah Bapak yang dapat posnya PAN, yang dapat pos Kementerian Perdagangan, seksi loh Pak ini posnya. Ya saya dengan Caimin teman sahabat karib, udah lama, bukan baru. Bang Surya kan senior saya, mentor kita itu. Jadi kalau soal saya dapat Menteri Perdagangan ini kan saya sampai malam aja nggak tahu. Dan kita memang nggak, makanya saya kaget ke pasar. Memang nggak pernah ke pasar juga saya. Dan kita memang tidak apa namanya tahu dan tidak mempersiapkan diri dan tidak cita-cita ke sini. Tapi itu Pak Presiden lah prerogatif beliau ya. Tapi kan pos Menteri Perdagangan ini sebagai hadiah atas loyalitas, atas kesetiaan PAN menunggu sekian lama masuk ke dalam koalisi. Kesetiaan PAN salah satunya terbukti pada saat Bapak menyampaikan dukungan penundaan pemilu. Betul seperti itu nggak sih Pak Zul? Ya kan boleh aja orang berpendapat ini hadiah lah, ini ada, tapi bagi kami ini penugasan. Ya. Saya memang dari awal itu kan minta mengusulkan kader-kader PAN gitu ya. Tapi ya terakhir penugasan dari Bapak Presiden menghadapi apa namanya situasi yang perlu penanganan cepat karena sudah berbulan-bulan terutama Migor itu. Nah, Presiden menilai yang tepat itu Zulkifli Hasan. Ya sudah penugasan, kalau penugasan apapun kita siap. Iya. Kabarnya setelah Bapak dilantik malamnya Menteri Perdagangan sebelumnya Pak Lutfi sudah datang ke... Ya memang saya undang, kan mau serah terima kan. Kalau mau serah terima kan apa namanya itu, saya juga belum ada yang kenal gitu, apa masalahnya. Saya juga tanya sama berbagai kalangan, itu minyak goreng kenapa. Orang udah dilantik, masa saya nggak bisa bekerja ya. Saya tanya kenapa kok ini kan mestinya untung besar, semua pihak happy. Kok jadi musibah gitu ya, jadi bencana. Saya kan tanya semua. Tentu ya menterinya kan juga teman saya. Pak Lutfi itu teman baik saya loh, jangan salah. Iya. Kami kan sama-sama Kadin gitu. Jadi saya kenal lama juga. Dan saya tahu Pak Lutfi ini orang yang pendidikannya lebih dari cukup, kemampuannya juga luar biasa. Saya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi saya mesti tanya, belajar. Dan saya kan memang juga, dulu saya pernah mitra di Perdagangan tahun 2004 di DPR. Tapi yang di sini udah pensiun semua, saya nggak ada kenal lagi. Ada pesan-pesan khusus nggak dari Pak Lutfi ke Pak Zul? Pak Zul hati-hati di Kemendak ini banyak jebakannya. Hati-hati. Saya yang kita diskusikan itu pelajaran dari kegagalan mengelola minyak goreng dan bagaimana seharusnya. Itu yang saya ambil. Iya. Nah ini kan tugas beratnya dari Presiden bagaimana kemudian mencapai harga ketersediaan 14.000. pangan, harga terjangkau, curah 14.000. Nah itu Bapak kabarnya memberikan janji itu kepada Presiden. Cerita dong Pak gimana? Kepada rakyat saya janji. Target saya 1 bulan. Walaupun saya yakin 2 minggu insya Allah. 2 minggu 14.000. Tapi begini Nana, 14.000 itu di tempat-tempat yang 10-an ribu lebih itu. Seperti pom bensinnya lah gitu. Ya. Jadi yang akan dikirim curah itu kan dari pabrik ke desa itu ke D2. Tempat situ. Jadi ada 10.000 lebih tempat penampungan, itu nggak sembarangan curah itu kan, nggak bisa di mana-mana. Jadi di situ nanti 1-2 hari Jumat saya akan mediakan layanan masyarakat. Bapak Ibu yang ingin mendapat minyak 14.000 ini loh tempatnya. Jawa Timur di sini, Jawa Tengah di sini, Jawa Barat di sini, Jakarta di sini, ya, Banten di sini, Bali di sini, Sumatera saya akan umumkan. Dengan harga 14.000 per liter. Saya langsung bergerak cepat. Di sini ada task force, semacam crisis center. Kalau harganya mahal atau telat barangnya nggak ada, 24 jam kita udah buka di sini laporan. Jadi
2 minggu bisa. Tapi saya 1 bulan lah. Oh, 1 bulan. Tapi saya sendiri 2 minggu yakin. Sampai koordinasi dengan timnya Pak Luhut, konsultasi sama timnya Saya Pak bergerak Luhut. cepat, hari Sabtu saya bekerja juga, penuh sampai jam 12 malam. Hari Minggu juga saya mulai jam 6 sudah bekerja. Bahkan saya hari Minggu itu saya mengundang timnya Luhut, Pak Firman ya, dan Edo dan kawan-kawan. Saya diskusi panjang mengenai apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya. Sehingga sudah ketemu benang merahnya. Gitu. Itu sampai terus, habis itu juga berlanjut ya. Berbagai kalangan saya temui untuk menemukan solusi yang tepat mengatasi kok ini berlarut-larut kan harga 14.000 sampai kepada konsumen. Persoalannya tuh di mana sih Pak? Sebetulnya kok Bapak bisa menjanjikan dalam waktu 1 bulan bahwa itu akan mencapai di 10.000 titik tadi bisa 14.000 per liter. Konsistensi dan distribusi. Oke. Karena saya tanya pengusahanya, oke. Yang penting instrumennya apa Pak? Gitu ya. Semua oke, nggak ada gitu. Ya cuman mungkin konsistensi, distribusi, ketekunan saja. Itu saya kira. Oke. Salah satu alasan pencopotannya Pak Lutfi itu karena dinilai hubungannya dengan para pengusaha itu sudah kadung panas. Nah, bagaimana Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru mengharmonisasikan hubungan dengan para pengusaha tapi tetap tegas kepada mereka untuk menegakkan aturan? Kan begini, kalau saya itu paling penting kan skala prioritas. Saya diminta Presiden di Menteri ini, tugas pokok saya diperintah langsung, walaupun tugas kementerian itu banyak tugasnya kan, perdagangan luar negeri macam-macam banyak lah. Tapi Presiden secara khusus tolong segera atasi ketersediaan pangan, harga terjangkau dan minyak goreng gitu ya. Nah itu skala prioritas buat saya. Oleh karena itu harus semua pihak bisa kerjasama. Ya pengusahanya, ya apa namanya itu, ya distribusinya, ya pemerintahnya, ya aparat penegak hukumnya harus bareng-bareng, kan nggak bisa sendiri. Nana, kita harus bareng-bareng. Oleh karena ini udah saya rajut nih. Bapak Saya udah ketemu semuanya, udah saya komunikasi dengan pengusaha. Pengusaha juga harus dibela. Kalau pengusaha kita rugi kan nggak bisa berpajak gitu. Investasinya kan jadi rusak gitu. Tapi rakyat yang dirugikan gitu. Pemerintah juga harus kerja dengan baik, digaji oleh negara kan, uang rakyat bayar pajak harus benar juga kerjanya. Nah aparat juga kalau semua misalnya Kementerian Perdagangan diundang, dipanggil semua juga, saya nggak bisa kerja gitu. Perlu kebersamaan. Dan ini udah saya rajut, mudah-mudahan kita bisa tajam ya. Yang sudah saya yakini sistem yang kita buat ini dengan si Mirah, kemudian dengan Pazle itu, si Gurih dan PPI ya. Ini akan terus kita akan sosialisasikan melalui media di mana-mana bisa beli. Dan saya yang kedua bersama dengan itu kita akan meluncurkan minyak curah kemasan sederhana, Nana. Jadi nanti bisa masuk kemana-mana tuh, bisa ke warung-warung yang sudah modern, bisa. Kalau curah kan nggak bisa. Tapi kemasan sederhana, berbarengan namanya minyak kita. Banyak nggak sih Pak pengusaha yang mulai mendekati Bapak, menawarkan macam-macam? Karena kan pengusaha dalam tanda kutip pasti ingin punya. Banyak mau ketemu saya, banyak bukan anu. Tapi keluarnya satu, Pak apa yang diminta pemerintah kita ikut, tapi tangki kami penuh gitu. Oke. Tapi kalau tangki kamu penuh, bisa kosong, demo dong segera. Jadi kita sama-sama bantu rakyat, bantu pemerintah, otomatis pengusaha juga lancar. Dan ini sudah sejalan, sudah satu irama kan. Tinggal konsistensi pemerintah gitu. Jangan berubah lagi peraturannya, orang kan pusing kalau berubah lagi. Ini konsistensi kita. Oleh karena itu saya bilang, yang sudah kita gariskan, aturan yang kita sudah buat ini kita jalankan secara konsisten. Kita awasi, nanti masalahnya di mana kita akan selesaikan. Yakin satu bulan lah. Oke, 1 bulan. Kalau banyak pengusaha-pengusaha yang nakal nanti gimana Pak? Kan ada hukum kita, ya, tegas kita. Ya. Kalau misalnya main-main gitu ya, kan ada aja yang pengen cari untung besar, menghalalkan segala cara, misalnya kan bisa saja itu melanggar hukum, ya ada aturannya gitu ya. Jadi Bapak akan tapi tidak semua pengusaha jahat kerjasama dengan para penegak hukum untuk menindak para pengusaha nakal begitu Pak? Iya, kalau yang nakal betulan dibukti kita ya harus, kan kita negara hukum. Tapi kan tidak semua juga pengusaha nakal. Jangan dibilang ini pengusaha kita nakal semua, jangan dong. Ini kan pengusaha kita yang kita perlukan untuk bayar pajak, untuk menyerap tenaga kerja gitu. Nah nanti gimana? Masa kalau tenaga
kalau pengusaha asing bagus, kalau pengusaha dalam negeri jelek. Kita kan jangan begitu dong. Bapak kayaknya deket banget nih sama para pengusaha, dari tadi belain pengusaha terus nih. Rakyat saya mati-matian bela, tapi pengusaha juga rakyat Indonesia. Yang nakal ya kita sikat gitu. Bapak kayaknya deket banget nih sama para pengusaha, dari tadi belain pengusaha terus nih. Rakyat saya mati-matian bela, tapi pengusaha juga rakyat Indonesia. Yang nakal ya kita sikat gitu. Tapi tidak semua salah gitu, ya kan? Tapi kan gini, ini kan peluang besar, harga bagus. Ya. Harusnya kuenya besar segini. Nah, memang dicoak sedikit, diambil untuk 14.000 bagi rakyat kita yang 3 juta itu dari 50 jutaan. Ya kan? Kan nggak seberapa gitu. Nah, ini pengusahaan sudah oke. Semua sudah oke. Tinggal sekarang bagaimana kita menekun ini dengan cara yang tepat sehingga ini bisa berjalan baik. Kalau jalan baik, semua senang. Pemerintahan yang tidak dapat pajak, pengusahanya tangkinya kosong, petani bisa naik lagi gitu harga TBS-nya. Maka saya menekun ini sungguh-sungguh, totalitas. Tapi pengusaha itu harus dipastikan mereka mengikuti kebijakan-kebijakan yang diikuti Nggak bisa pemerintah. ekspor dia anak-anak. Dia juga nggak mau tenggelam dong. Dia kalau dia main-main kan dia nggak dapat PE. Nggak bisa ekspor dia. Lah, terus gimana? Tangkinya nggak bisa kosong. Jadi ya kita bikin aturan yang kalau dia tidak taati ya bunuh diri. Bunuh diri, nggak usah dihukum sama apa namanya penjara. Dia mati sendiri. Tangkinya penuh terus gimana dia? Nggak produksi, nggak ada untung, mati dia. Jadi ini aturan yang akan merugikan dia kalau dia nggak ikut. Gitu. Menteri yang sebelumnya kan sempat bilang ada mafia minyak goreng, tapi Bapak kemarin dalam beberapa waktu yang lalu bilang nggak ada itu mafia minyak goreng. Jadi gini, ada mafia atau enggak sih kita soal itu minyak goreng ini? Sedikit-sedikit tuh mafia. Mafia tuh kan bayangan orang kayak Godfather gitu loh. Waduh, ada yang nembak, ada yang macam-macam. Nggak, bahwa ada yang nakal, iya. Tapi di mana-mana bidang ada yang nakal. Yang nakal kita tertibkan. Kalau sekarang nakal, kalau ada yang nakal, dia akan tenggelam sendiri. Penuh itu tangkinya. DPO nggak kasih. Dia gimana bisa ekspor? Kan 1:5. 1:5. Nggak bisa. Jadi nggak mungkin dia nggak ikut. Gimana dia nggak ikut? Nggak bisa jualan. Nggak dapat surat dari Mendak, nggak mau kasih. Mana bukti kamu? Udah kasih 3 juta itu berapa itu ya kan? Kalau nggak ya nggak bisa. Gitu. Terus nakalnya gimana? Gitu. Nggak mungkin. Dengan sistem yang ada sekarang. Makanya ini perlu ketekunan. Kayaknya Bapak udah optimis sekali para pengusaha bisa diajak kerjasama. Bukan kerjasama, mau nggak mau. Harus bisa diajak kerjasama. Tapi dia mau nggak mau mesti mau. Harus mau. Ya, kalau nggak mau dia gimana? Dia kan rugi sendiri, nggak mungkin dia nggak mau. Tapi kalau dia nggak mau dia nggak bisa ekspor. Tangkinya penuh. Jadi mau nggak mau dia mau gitu loh. Tapi kan persoalan kasus hukum yang kemarin kan bukan hanya melibatkan pengusaha Pak, tapi ada di internal Kementerian Perdagangan itu sendiri rubah-rubah yang aturan. melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Bapak sebagai Menteri baru. Itu rubah-rubah aturan. Nah, Bapak sebagai Menteri baru bagaimana kemudian menertibkan, membersihkan di internal Kementerian Perdagangan Pak? Kalau yang nakal kita tindak. Ya, tapi jangan semua dipanggil sini. Saya nggak bisa kerja dong. Kalau soalnya 10 orang, terus gimana gitu ya. Orang jadi ketakutan ya Pak ya? Takut sini, mukanya suram semua gitu. Terus kerjanya Pak kami daripada ini, kami dipindah juga nggak apa-apa Pak. Ini dipanggil oleh aparat penegak hukum? Ya kalau dipanggil rame-rame gitu, makanya saya sudah minta sama Pak Jaksa, Pak yang salah kita tindak. Tapi tolong kami, oleh karena itu nanti waktu dekat saya akan MOU. Ada yang kejaksaan, biar teman-teman juga tenang kerjanya. Kalau kalian nggak salah nggak usah takut, saya tanggung jawab. Tapi kalau salah ya awas. Gitu. Pak, ini kan pada saat Bapak menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Bapak kan sempat disebut namanya dalam kasus suap alih fungsi hutan. Setelah Bapak menjabat sebagai Menteri Perdagangan, banyak yang mencibir, banyak yang meng-underestimate seorang Zulkifli Hasan. Bagaimana kemudian Bapak menjawab pesimisme publik itu bahwa saya ini bisa, saya politisi, saya pernah jadi menteri, saya teknokrat, saya bisa jadi Menteri Perdagangan. Dengan background yang saya punya, ya saya kira ya. Nanti kita lihat, saya bilang target sebulan ya. Walaupun saya yakin 2 minggu. Kita lihat, apakah Zulkifli Hasan bisa kerja atau tidak, kelihatan toh. Nah saya akan jawab dengan bekerja saja.
Karena kalau begini enggak, kita jawab bekerja, buktikan nanti hasilnya seperti apa, publik biar menilai gitu. Kementerian Perdagangan kan pos yang strategis ya Pak ya. Tadi Bapak bilang bahwa saya akan menjawabnya dengan kerja, waktu yang akan membuktikan. Tapi kita tidak bisa lupa, kita tidak bisa hilangkan fakta bahwa Kemendak ini adalah pos yang seksi, pos yang basah, pos kementerian yang bisa mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana kemudian Bapak menjamin bahwa Kementerian Perdagangan tidak menjadi bancakan untuk partai politik Pak? Saya sudah bilang sama teman-teman di hari pertama. Saya kumpulkan seluruh eselon 1. Atasan saya itu peraturan perundang-undangan. Ya. Oleh karena itu kita akan ada nanti fakta integritas namanya. Dulu saya di Kementerian Kehutanan itu, proses dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, ya. Setiap dokumen yang akan saya tanda tangan, mereka ada fakta integritas. Dia menyatakan bahwa yang kami usulkan kepada Bapak ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Apabila tidak, kami bertanggung jawab sepenuhnya. Mulai eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, sekjen 5 tanda tangan. Itu namanya fakta integritas. Di sini saya akan melakukannya yang sama. Bapak akan meminta semuanya untuk tanda tangan fakta integritas. Mana yang akan saya teken, mesti harus ada fakta integritas. Nah di sini saya bersyukur sudah ada, sebentar lagi mudah-mudahan kita rancang kerjasama dengan Kejaksaan Agung ya. Saya juga sudah minta satu staf khusus dari Kejaksaan yang bisa membantu saya gitu ya. Jadi segala pencegahan itu kita lakukan, mudah-mudahan dengan begitu di sini bisa berjalan dengan baik. Itu Nana, ya. Tapi nggak akan ada ya berarti jatah untuk partai politik A, partai politik B, partai politik C di Kementerian Perdagangan ini kan biasanya pada kayak gitu Pak. Mana pada bisa. minta, pada nagih jatah, apalagi Pak Zul temannya banyak gitu. Ya nanti yang masuk penjara sini. Ya nggak bisa begitu, kita atur. Tapi kalau sudah sesuai peraturan, orang berusaha silahkan. Tapi ada aturan yang harus diikuti. Siapa saja berlaku yang sama. Oleh karena itu saya dulu di tempat yang lama, saya disebut banyak mengeluarkan izin ya. Saya ikuti peraturan. Mana sudah mengenai peraturan semua, saya jalan. Jangan sampai ada yang dikasih, ada yang tidak. Nah, itu kan tidak betul. Buat kami di sini yang memenuhi standar, memenuhi peraturan, undang-undang berlaku, memenuhi persyaratan, ya tidak salah. Dan bisa diikuti kan. Kalau saya dulu bisa diikuti di di komputernya itu bisa diikuti. Nah, oleh karena itu saya tegaskan lagi di sini untuk mencegah itu akan ada fakta integritas ya. Selain persoalan minyak goreng ya Pak ya, yang naik itu harga bahan pangan kan ada cabai, kemudian telur, ini kan sudah mau Idul Adha ya Pak ya. Action plan-nya dari Kementerian Perdagangan gimana sih Pak untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan? Kita harus terus terang kepada rakyat kita. Ya. Ini kan ada geopolitik yang memanas. Ya, dipicu oleh Rusia dan Ukraina. Ada krisis energi ya, ada krisis pangan itu. Tentu itu berdampak luas. Nah, di barat itu inflasinya 10%. Kita di sini ya 3-4%. Kenapa? Kalau anak pergi ke luar negeri, beli beras 20.000. Ada yang 26.000. Di sini kok 11.000, 10.000. 10.000 itu pemerintah subsidi. Anak kalau sini naik mobil kan, beli Pertalite berapa? 7.000 ya? Ada subsidi juga. Nah, 5.000 bedanya itu kan pemerintah ngeluarin uang untuk itu. Tapi kalau tidak naik tidak mungkin dong. Cuma di luar negeri itu naiknya tinggi, kita naiknya sedikit gitu. Ya kalau naik sama sekali nanti kan kasihan petaninya, pelaku usahanya. Subsidi kita sudah 500 triliun. Nanti kita gimana? Jadi bakalan naik? Naik, tapi sungguh-sungguh yang diperhatikan oleh pemerintah sehingga subsidinya sudah hampir 500 triliun. Bayangkan tuh. Kalau lebih dari itu, negara berat sekali. Nanti akan menyusahkan rakyat juga. Naik tapi sedikit. Nah, telur misalnya naik sedikit. Ayam naik sedikit. Nah, yang masih memungkinkan untuk rakyat itu mampu membelinya. Tapi kan juga pemerintah kasih BLT kan. Kasih BLT, kasih bantuan macam-macam gitu ya. Jadi ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat luas. Kalau tidak naik terus-terusan, itu gimana? Jadi nanti action plan-nya adalah memberikan BLT kepada masyarakat yang kurang BLT mampu. sudah, BLT subsidi sudah 500 triliun sudah subsidi. Ya, ini kita mesti jelasin. BLT sudah,
kedelai naik ada subsidi 1.000 per kilo, jagung naik, pakan ternak sudah subsidi dari 6.000 1.500. Nah, berapa persen tuh? Hampir 25%. 25% subsidinya. Masih kurang? Iya gitu. Nah, tapi kan kalau di luar negeri naiknya kan 10%, kita cuma 3%. Gitu ya. Cabai ya, cabai. Cabai ini kan memang ada musiman, tapi sekarang kan saya udah ketemu Menteri Pertanian ya. Katanya kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Pak SDL. Udah. Karena biasanya Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian itu nggak pernah cocok. akur, Pak. Ribut terus. Nah, ini akur mudah-mudahan. Jadi cabai mahal, bawang mahal. Jangan karena bawang mahal kita impor dong. Kan petaninya banyak tuh di Brebes, Tegal. Jangan, ini kan karena musim saja. Ya sekali-sekali petani bawang, petani cabai dapat bonus kan wajar. Orang kita juga rakyat kita. Dapat sekali-sekali, oh mau gawe aja kan ada gaji ke 13 ke 14 gitu. Jadi harga bagus sekali-sekali oke, nggak apa-apa. Nanti kan sudah musimnya lagi. Tapi sekarang pertanian mengembangkan pertanian apa namanya itu yang pakai pakai plastik tuh. Jadi nggak ada musim, bisa panen terus gitu. Tapi meskipun naik Pak, pengusaha warteg ini pengen demo Pak. Kalau misalnya pemerintah menaikkan harga bahan pangan ini, karena mereka udah berat banget Pak bebannya. Gimana itu? Oh saya dengan sangat, nanti saya undang ke sini, dialog sama saya. Kita dialog, kita sampaikan apa yang terjadi. Kedelai naik, tapi pemerintah sudah subsidi 1.000, ya kan? Telur memang naik sedikit. Sebetulnya itu begini anak-anak ya. Hampir 3 tahun petani unggas itu telur dan ayam rugi. Rugi besar tuh. Telurnya nggak laku, ayamnya nggak laku, hampir 3 tahun. Sekarang dia untung sedikit. Terus gimana? Kan bagaimana coba? Jadi kita mesti lihatnya secara keseluruhan gitu. Masa pemerintahnya nggak boleh naik dong kamu? Loh, dia udah utang mana-mana kemarin gitu. Sekarang telur misalnya dari 26.000, 28.000 gitu ya. Saya kira masih dalam toleransi gitu ya. Karena itu dalam toleransi dalam 2%, 3% itu. Ya. Tapi nanti akan ada subsidi nggak untuk para nanti akan turun lagi. Akan ada BLT mungkin atau subsidi kepada sudah, para BLT kan pengusaha udah diluncurkan, cuman memang agak terlalu sedikit, tapi sudah. Kan berapa 300.000 ya kalau untuk para pengusaha warteg akan ada subsidi atau kalau pengusaha warteg nanti bisa ada bantuan UMKM. Ada dari pemerintah ada, dari UMKM ada, dari BUMN ada. Jadi ada. Nanti bisa kalau ada asosiasi warteg, nanti bisa saya urus bantu agar mereka dapat bantuan. Ada namanya dari CSR, UMKM dan lain. Banyak itu, banyak ya. Ini kayaknya tugas berat sudah menanti Bapak ya, karena kabarnya besok mau ke Bandung untuk sidak lagi ke pasar-pasar. 2 pasar, kan ini Jakarta sudah beberapa tempat, jadi saya akan 2 pasar Bandung, kemudian akan ketemu dengan para pengusaha ayam dan petelur di Bandung. Jadi Bapak menghimpun aspirasi dulu, jangan kaget loh Pak, karena kemarin kayaknya Bapak kaget waktu ke pasar harga-harga naik, kayaknya istrinya nggak pernah. Iya saya memang lapor, kaget, Pak. karena semua teriak, Pak ini harga mahal, Pak semua teriak, saya juga kaget betul. Karena memang saya kan nggak pernah belanja ke pasar. Nggak pernah dilaporin ya Pak kalau harga naik? Ya istri saya bilang, sekarang apa-apa mahal Pi, uang belanja nggak naik nih gitu. Oh tetap ngeluh juga ya Pak ya? Nah Pak ini saya harus tanya karena ini berkaitan dengan posisi Bapak sebagai Ketua Umum PAN. Pada pemilu sebelumnya kan PAN itu bergabung juga ke dalam kabinet. Pak Asman Abnur sebagai Menpan RB, kemudian pada saat menjelang pemilu 2019 Pak Asman mengundurkan diri karena pilihan politik PAN itu berbeda dengan Presiden Jokowi. Karena adanya presiden itu mungkin nggak nanti seorang Zulkifli Hasan akhirnya mundur jadi Menteri Perdagangan karena pilihan politiknya PAN berbeda dengan Presiden Jokowi? Kerja dulu sekarang, kita belum tahu 2 minggu lagi kan. Nah kita lihat kerja dulu. Totalitas dulu minyak curah 2 minggu 1 bulan 14.000. Saya nggak pikir yang lain. Itu aja dulu. Gitu. Tapi nggak akan terjadi lagi dong, karena kan kemarin sempat dibilang jadi anak baik, terus Insya kemudian Allah jadi anak bandel sedikit. Insya Allah tidak lah. Ya. Jadi akan tetap bersama dengan Pak Jokowi sampai nanti 2024 gitu, karena udah masuk ke dalam koalisinya beliau, kemarin udah jalan bareng bersama dengan pimpinan parpol yang lain. Saya nggak jadi menteri aja dukung Pak Jokowi kok. Kan belum duduk di sini saya dukung kan, gitu. Sekarang jadi menteri ya dukungnya ya tambah kuat lah. Pak, 2 pertanyaan lagi saya harus tanya karena ini penting. Boleh. Posisi Bapak selain jadi Menteri Perdagangan kan sebagai Ketua Umum partai juga ya. Nah, belakangan ini kayaknya Pak
Zulhas mesra banget ini sama Menteri BUMN sama Pak Erick Thohir. Di setiap rapat-rapat PAN, Pak Erick Thohir ada terus nih katanya. Sedekat apa sih Setiap sebetulnya PAN rapat. dengan Pak Erick Thohir? Ya saya teman lama, kami kan satu kampung gimana. Oke. Ya Pak Ical, Pak Erik itu, Pak Anu itu satu kampung kami. Memang sebelum masuk politik, sebelum ini sudah berkawan. Ya gimana, memang kawan lama. Sudah seperti saudara saya. Karena sama-sama dari Lampung. Dengan Pak Oke. Pak Ical ya, Bang Ical, walaupun dulu ketua umum Golkar, saya biasa tiap minggu sama dia. Kalau kawan lama berarti ada peluang dong dorong Pak Erick di Pilpres 2024. Kabarnya udah kayak gitu, PAN udah siap untuk dukung Pak Erick. Ya tentu lewat ada KIB. tentu Pak Erik, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies kan. Iya, karena memang kami di KIP ada yang bilang ini untuk Pak Ganjar. Oke. Iya, boleh aja. Ada katanya untuk Pak Anies, boleh juga. Ada yang bilang untuk Pak Erik, boleh juga. Ada yang untuk Pak Zulkifli Hasan sama Pak Airlangga, boleh juga. Karena kita belum bahas tuh Nana. Gitu. Ini baru chapter 1. Ini chapter 1, tapi Bapak udah jadi Mendak, tapi Bapak sendiri berkeinginan nggak sih jadi cawapres? Kalau capres mungkin agak berat, tapi kalau jadi cawapres masa nggak berkeinginan, ketum partai loh. Udah. hampir 3 periode. Minyak curah dulu, udah. Jangan mikir macam-macam lagi udah. Satu. Tapi nanti politik ke depan kita nggak tahu ya. Saya biasa kerja totalitas ya. Oke. Jadi politik ke depan kita nggak tahu ya Pak? Nggak tahu. Yang penting politik hari ini dulu, kerja dulu hari ini. Ingat loh itu, kemarin Wapres Pak Maruf kan cuma setengah Iya, jam terakhir. perubahannya Ya begitulah, jadi kita apa repot-repot. Kerja baik aja. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil kerja seorang Zulkifli Hasan Yap. menjawab pesimisme, menjawab tantangan, apakah kemudian Bapak bisa menyelesaikan atau persoalan minyak goreng dalam waktu 1 bulan ya Pak? Target 1 bulan. Target 1 bulan. Jadi 1 bulan lagi kita akan tagih ke Bapak. Kelar nggak itu? Oh, 14.000 per bila liter perlu kita di sini lagi. 10.000 titik. Oke, kita tunggu ya Pak ya hasil Ya. kerja nyatanya. Terima kasih sekali. Ya, Menteri Nana, terima kasih, Perdagangan terima kasih. Republik Indonesia Pak Zulkifli Hasan atas waktunya kepada CNN Indonesia pada sore hari ini. Ya. Dan demikian perbincangan saya dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, kasih, Mbak. Sukses selalu.